Jadi perbudakan itu sebenarnya sisi gelap kemanusiaan yang sudah diberantas, dihapus oleh baginda Rasulullah SAW di zaman dulu sebelum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Doyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap menghindari harga mati. Pada saat kita membaca sejarah zaman baginda Rasulullah SAW, itu ada istilah perbudakan. Dan di zaman baginda Rasulullah SAW itu banyak memerdekakan para budak, dimerdekakan terus dibebaskan, seperti itu. Tetapi hari ini kita semua menyaksikan dengan mata dan kepala kita, ya, mata kepala kita, banyak sekali perbudakan secara tidak langsung yang dikenal dengan perbudakan spiritual. Jadi perbudakan itu sebenarnya sisi gelap kemanusiaan yang sudah diberantas, dihapus oleh baginda Rasulullah SAW di zaman dulu sebelum kita. Bagi saya, mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual. Gelar Habib dan gelar lain yang mengaku keturunan Nabi atau Raja akan runtuh jika dihadapkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ini mengatakan seperti itu. Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Surah Al-Balad ayat 11-18. Syekh Muhammad Khudori melihat perbudakan dari segi sejarah dan hukum Islam. Ia membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan dalam konstruksi historis seperti tampak dalam karyanya Tarikhut Tashri' Al-Islami. Berikut sedikit ulasannya. Budak dan perbudakan atau milkul yamin bahasanya bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Bagi Islam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka sebagai kemuliaan dan anugerah besar ilahi. Jadi, status merdeka setiap manusia merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, situasi sosial dan politik tertentu menempatkan mereka dalam sel gelap perbudakan. Islam selain tidak mengakui sistem perbudakan, juga membawa semangat anti perbudakan. Islam secara bertahap menganjurkan umat manusia untuk mengikis perbudakan hingga tuntas. Sebelum Islam datang, sistem perbudakan telah berlangsung dan melembaga di tengah masyarakat Arab ketika itu. Ketika Islam datang, sistem perbudakan sebagai salah satu bentuk kepemilikan yang sah itu dibiarkan sementara waktu. Pembiaran sementara waktu atau sistem perbudakan itu setidaknya tercermin pada surah Al-Mu'minun ayat 5 dan surah An-Nisa ayat 3. Setelah sekian waktu
itu membiarkan budak sebagai barang kepemilikan yang sah, Islam mulai melancarkan semangat pembebasan dan penghapusan atas sistem perbudakan Islam. Secara historis dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perbudakan mengupayakan sejumlah cara dalam menghapus perbudakan. Kampanye Islam dalam Al-Quran untuk menghapus sistem perbudakan melalui sejumlah cara merupakan puncak peradaban yang sama sekali relevan dan kontekstual di zamannya. Kampanye penghapusan sistem perbudakan bagi masyarakat Arab dan masyarakat dunia ketika itu menyentak kesadaran manusia. Pertama, pembebasan budak merupakan kewajiban bagi manusia yang ingin bersyukur kepada Allah. Pembebasan budak ini pertama kali diwajibkan pada surah Al-Balad ayat 11-18. Sebagaimana diketahui, surah Al-Balad tergolong Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Makkah. Kedua, jalan lain yang ditempuh Islam adalah pembebasan budak sebagai bentuk sanksi atas kejahatan-kejahatan baik kriminal maupun kejahatan lainnya. Pada surah An-Nisa ayat 92, pembebasan budak merupakan sanksi atas kejahatan pembunuhan tanpa sengaja. Adapun pada surah Al-Mujadalah ayat 3, pembebasan budak merupakan jalan yang harus ditempuh seorang suami atas pelanggaran dhihar terhadap istrinya. Dhihar punggung adalah penghinaan verbal suami terhadap istri dengan mengatakan wajahmu seperti punggung ibuku. Sedangkan surah Al-Maidah ayat 89 menyebut pembebasan budak sebagai pilihan sanksi atas pelanggaran sumpah, kafaratul yamin. Ketiga, jalan lain pembebasan budak adalah 8 distribusi belanja zakat yang salah satunya dialokasikan untuk pembebasan budak. Wafir rikob, 8 alokasi zakat ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Keempat, semangat pembebasan budak juga tercantum dalam surah An-Nur ayat 33. Pada surah An-Nur ini Islam menuntut umat Islam untuk memudahkan izin dan membantu budak-budak mukatab, budak mukatab yang menginginkan kitabah untuk menunaikan kewajiban pembebasannya. Mukatab ini atau kitabah atau budak yang menginginkan kebebasan dengan menebus sejumlah uang tertentu kepada majikannya. Semangat pembebasan budak yang disuarakan Al-Quran merupakan akhlak Islam yang tiada tara dalam sejarah kemanusiaan. Semangat pembebasan budak ini merupakan angin segar kemanusiaan yang memberikan perubahan pada sistem kepemilikan human trafficking, eksploitasi oleh manusia atas manusia, dan tawanan perang. Maka yang namanya budak, perbudakan, rikob, rokobah, abd, amah, malakat, aimanukum atau milkul yamin dalam bahasa Al-Quran selamanya tidak pernah diakui oleh Islam bahwa apapun bentuknya perbudakan adalah sisi gelap dalam sejarah panjang manusia dan kemanusiaan. Pada era modern di Nusantara masih ada sistem perbudakan spiritual warisan penjajah Belanda, yang mana ajaran mereka ini menyumbat kebebasan pribumi untuk berpikir sehat dan jernih. Dalam aksinya menggunakan jubah agama, nasab mereka dicangkokkan seolah ada kekerabatan dengan warga asli pribumi, pemalsu makam leluhur, hingga sejarah pribumi pun dibelokkan sedemikian rupa. Moyang mereka sejatinya adalah dari bangsa yang miskin serta sangat terbelakang dalam peradaban dunia. Jalur genetika mereka
diketahui satu keluarga dengan Yahudi Askenazi. Jika hari ini kita diam, kasihan anak cucu kita nanti. Kita harus menyuarakan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.